Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja', atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama kitab Takrib ya. Jadi kalau orang mengatakan ngaji takrib, itu maksudnya ngaji kitab Matan Abi Syuja' ini. Kita masuk pada bab baru, bab isti'malil awani, bab tentang menggunakan wadah-wadah. Beliau mengatakan wala yajuzu, tidak boleh, isti'malu, mempergunakan awanidz zahabi, wadah-wadah dari emas, wal fiddah, dan dari perak. Wa yajuzu, dan boleh, isti'malu, menggunakan ghairihima, selain dari emas perak, minal awani, dari wadah-wadah yang lain. Jadi gelas seperti ini, piring dari emas haram, dari perak haram. Kalau dari selain emas perak boleh, meskipun lebih mahal dari emas perak. Misalnya dari intan, dari berlian, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu memang boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini semuanya. Maka hukum asalnya boleh dipakai. Lah kenapa kok beliau mengatakan tidak boleh pakai wadah dari emas perak? Itu karena ada dalilnya yang melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kul aw yashrab, sesungguhnya orang yang makan atau minum, fi aniyatil fiddah, pada wajah perak, wa dhahab, atau emas, innama yujarjir, tiada lain dia menuangkan, fi batnihi, dalam perutnya, nar jahannam, api neraka jahannam. Maksudnya haram ya. Hadis riwayat Muslim sahih. Lah di sini Nabi mengatakan ya'kul aw yashrab, tidak boleh makan atau minum pada wadah dari emas perak. Kenapa di sini beliau penulis mengatakan wala yajuzu isti'mal, tidak boleh pakai. Pakai itu kan lebih umum. Kalau Nabi mengatakan makan minum. Nah, maka jawabnya adalah karena Nabi mengatakan makan minum itu biasanya digunakannya wadah untuk makan minum. Tapi untuk apapun haram. Misalnya ada orang kaya punya asbak rokok dari emas, haram. Dari perak haram. Nah, rokoknya sendiri gimana? Rokoknya sendiri diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi asbaknya itu kalau dari emas atau perak haram. Seorang penuntut ilmu, pelajar ilmu, dia punya meja belajar, di pojoknya disiapi wadah alat-alat tulis. Wadahnya dari emas perak haram. Jadi wadah emas perak haram, digunakan untuk apapun juga. Terus kenapa dimasukkan dalam bab tentang bersuci? Ini kan babnya masih bab bersuci nih gini. Itu maksudnya tidak boleh kita wudu dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ada wadah air dari emas atau perak, kita berwudu dengan air yang ada di situ. Hukumnya gimana? Hukum wudunya sah. Wudunya sudah benar, sudah sah. Tapi memakainya itu yang haram. Terus gimana supaya tidak haram? Tuangkan air dalam wadah emas tadi kepada ember biasa. Setelah dituang di ember biasa baru kita pakai. Itu maksudnya. Kemudian as-siwak. Siwak itu gosok gigi atau kayu siwak. Jadi siwak ini punya dua makna. Makna pertama alat untuk membersihkan gigi, sikat gigi. Makna yang kedua adalah perbuatan membersihkannya atau menggosok giginya. Beliau mengatakan wasiwaku, dan siwak itu mustahabun, disukai atau disunnahkan fi kulli halin, dalam segala kondisi,
illa kecuali ba'da zawali setelah tergelincir matahari lis-shaim bagi orang yang puasa. Jadi menurut beliau hukum menggosok gigi hukumnya adalah sunnah kapan saja, pagi, siang, sore. Yang tidak sunnah hanya satu kali saja, yaitu pada siang hari setelah tergelincir matahari, berarti setelah masuk waktu zuhur, dan khusus bagi orang-orang yang puasa. Bagi orang yang tidak puasa, maka sikat gigi, gosok gigi setelah tergelincir matahari tetap sunnah. Pertanyaan, kenapa untuk orang yang puasa tidak sunnah untuk gosok gigi setelah tergelincir matahari? Mereka berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak disepakati oleh para ulama dalil ini. Ya. Rasul bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi," demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. La khalufu famis shaim, sungguh berubah baunya mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah, min rihil miski, daripada bau minyak wangi misik. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Orang puasa itu kalau sudah masuk waktu zuhur itu bau mulutnya lebih dahsyat. Nah, maka mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunahkan untuk menggosok gigi supaya bau mulut yang tidak enak ini tidak hilang, karena baunya ini di hadapan Allah lebih wangi. Tapi masalah ini masalah yang diperselisihkan ulama, ya, sehingga saya kasih tanda kurung. Ada pendapat yang kedua mengatakan meskipun setelah tergelincir matahari tetap disunahkan bagi orang puasa untuk gosok gigi. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan tadi bau mulut orang puasa berubah itu sama sekali tidak bicara masalah siwak. Itu hanya bicara masalah bau mulut. Dan ternyata diteliti oleh para ulama, bau mulutnya orang yang puasa sumbernya bukan dari mulutnya, sumbernya dari dalam perut. Perut kosong, otomatis bau yang keluar ketika kita bicara, ya, bau mulut itu berubah jadi nggak enak. Maka kita gosok gigi pun bau tidak enak itu tetap masih ada. Kenapa? Sumbernya dari sini. Karena itu ini sama sekali tidak ada kaitan dengan gosok gigi. Dan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjaga kekotoran. Mulutmu yang kotor silahkan tetap dijaga kotor terus, dan ambuni tambah enak ketika kamu sedang puasa. Enggak pernah ada ajaran gitu. Islam sejak dulu itu mengajarkan kebersihan. Sampai ada orang mengatakan an-nadhafah minal iman, kebersihan dari iman. Itu bukan sabda Nabi, ya, tapi itu memang perkataan manusia yang isinya benar. Tapi maka untuk poin ini sengaja saya kasih tanda kurung, ya, supaya tahu bahwa ini masih belum disepakati ulama, dan pendapat yang bagus adalah bahwa tidak seperti itu. Wahwa, dan dia itu yaitu bergosok gigi fi thalathati mawadhi, pada 3 tempat, asyaddu istihbaban, lebih dahsyat untuk disunnahkan. Pertama, inda ketika taghayyuril fam, berubahnya mulut, berubah bau mulut, min azamin, karena lama tidak bicara, wa ghairihi, atau karena sebab yang lain, sebab pete misalnya dan sebagainya. Yang kedua, wa indal qiyam, dan ketika bangun minan naum, dari tidur. Yang ketiga, wa indal qiyam, dan ketika berdiri ila shalah, untuk melakukan sholat. Jadi 3 kondisi ini menurut beliau sunnahnya sunnah dahsyat. Boleh disebut sunnah muakkadah atau apalah, ya, istilah kan boleh beda-beda. Tapi intinya sunnahnya lebih ditekankan lagi. Pertama, ketika bau mulut berubah. Nah, tentu saja orang puasa bau mulutnya sangat berubah kalau dia sudah masuk waktu siang. Berarti juga masuk di sini, lebih disunahkan lagi. Adapun pendapat pertama tadi kita nggak pakai, ya. Tapi kalau memakai pendapat pertama, ya otomatis berarti diperkecualikan bagi orang yang puasa tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengetahui ada sahabatnya yang baunya tidak enak, bau mulutnya tidak enak, maka beliau suruh dia keluar dari masjid supaya tidak mengganggu jamaah masjid, kemudian disuruh berada di pekuburan Baqi'. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ra'aitu, kata Sayyidina Umar, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma, kalau mendapati bau bawang atau berambang mentah,
minar rajul dari seseorang fil masjid di dalam masjid, amara bihi, Nabi perintahkan orang tersebut, fa ukhrija ilal baqi, lalu dikeluarkan menuju ke Baqi, ini pekuburan di kota Madinah. Faman akalahuma, siapa yang mau makan bawang dan berembang, falyumithuma tabkhan, hendaklah mematikan baunya dengan dimasak dulu. Karena kalau dimakan mentah-mentah baunya dahsyat. Nah, ini menunjukkan bahwa bau mulut yang tidak enak lebih ditekankan untuk disiwaki supaya bersih. Nah, bersiwak itu tidak harus dengan kayu siwak. Memang menggosok gigi dengan kayu siwak lebih utama daripada dengan alat-alat yang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak harus kayu siwak, kayu jambu atau kayu apapun yang bisa digunakan untuk bersiwak boleh. Tapi dari kayu-kayu yang ada paling utama adalah kayu siwak, karena itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menggosok gigi dengan cara apapun, dengan sikat gigi, dengan odol atau tanpa odol, itu semuanya termasuk bersiwak. Jadi bangun tidur kita ambil sikat gigi, setelah itu kita gosok gigi, itu namanya sudah bersiwak. Artinya tidak perlu lagi ngambil kayu siwak kemudian nyiwaki lagi, sudah gosok gigi. Kecuali kalau kebiasaan panjenengan tidak pakai sikat gigi, pakainya siwak, ya silahkan bangun tidur ambil siwak. Tapi yang sudah gosok gigi ya nggak perlu siwak lagi, sudah bersih. Memang kalau kita pakai kayu siwak itu sebenarnya lebih menyehatkan gigi, karena kayu siwak itu mengandung beberapa unsur yang kalau mengenai gigi itu bisa menyehatkan. Tapi memang orang Indonesia nggak terbiasa. Saya pernah mencoba memakai kayu siwak untuk sikatan. Menurut saya kurang bersih. Itu karena kita orang Indonesia nggak bisa memakainya secara benar. Nah, sebenarnya itu lebih bersih, lebih sehat. Tapi kalau memakai sikat gigi dengan odol sudah cukup, itu sudah termasuk bersiwak. Kemudian kondisi kedua ketika bangun tidur. Kenapa? Karena ada hadis. Ini hadis sudah pernah saya sampaikan nih. Tapi tampilkan lagi nggak apa-apa supaya lama-lama jadi apal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada seseorang bangun, baik itu siang hari atau malam hari, kemudian dia menggosok giginya, kemudian melakukan sholat, wastanna, dan dia menggosok gigi, thumma qama fa shalla, kemudian berdiri sholat, atau fabihil malaikat itu mengelilingi orang tersebut, wadana minhu, mendekati orang itu, hatta yad'afahu ala fih, lalu meletakkan mulutnya si malaikat di atas mulutnya orang yang sholat tadi. Fama yaqra'u illa fihi, maka dia tidak membaca Quran kecuali masuk pada mulutnya malaikat. Wa idza lam yastanna, kalau dia tidak menggosok gigi, atau fabihi, malaikat hanya muter-muter, wala yadha'u fahu ala fih, tapi tidak mau meletakkan mulutnya di atas mulutnya. Hadis riwayat Muhammad bin Nasr, kata Syekh Albani derajatnya sahih. Nah, maka disunahkan bangun tidur menggosok gigi. Kenapa? Karena bangun tidur kemudian sholat nih, indal qiyam minan naum, bangun tidur kemudian sholat, nah ini dikelilingi oleh malaikat. Dan kita tahu bahwa orang yang tidur itu kan jaraknya agak lama, sehingga karena jaraknya lama mulut diam, ini menyebabkan bau jadi tidak enak. Itulah yang disebut sebagai azam. Azam itu adalah lama diam sehingga mulut jadi berubah baunya. Nah, orang tidur pun juga lama diam. Tapi karena ini kondisi khusus disebutkan nomor 2 oleh beliau. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyam minas shalah, ketika berdiri untuk melakukan salat. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Kalau saya itu tidak memberatkan kepada umatku, maka saya suruhkan mereka itu untuk melakukan siwak, bersiwak setiap kali mau salat. La amartuhum, sungguh aku akan suruh mereka bis-siwak, bersiwak 'inda kulli salatin, sebelum setiap salat. Hadis muttafaqun alaih. Maka seandainya kita sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini setiap salam disunahkan bersiwak. Setelah salam mau sholat lagi kan, bersiwak dulu.
Mau sholat lagi, bersiwak lagi. Karena kulli sholat, setiap sholat, setiap mau berdiri sholat. Maka kalau sholatnya 11 rakaat, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya siwaknya berkali-kali. Setiap sebelum 2 rakaat dilakukan. Nah kalau itu cocok dengan kayu siwak. Tapi kalau awal bangun tidur sudah pakai sikat gigi, habis itu sudah nggak pakai siwak lagi. Tapi ketika mau sholat, nah pakai baju ya, baju sholat, pakai peci, nah, baru ambil siwak, gosok gigi lagi, bersiwak lagi. Pertanyaan, kenapa orang yang sholat disuruh untuk bersiwak? Dalam hadis yang lain disebutkan, fa innahu tariqul Qur'an. Karena mulutmu ini adalah lewatnya jalur Al-Quran. Jadi Al-Quran sesuatu yang mulia, semestinya dimuliakan. Bagaimana memuliakan? Lewat jalurnya Al-Quran dibersihkan. Sehingga ketika Qur'annya ini lewat, ini sesuatu yang bersih. Ini memuliakan Qur'an. Nah, maka dari sini juga kita ambil pelajaran, kita diajari untuk memuliakan Al-Quran. Hadis berikutnya, bab berikutnya, al-wudu. Bab tentang masalah wudu. Faraidul wudu'i, kewajiban-kewajiban dalam wudu. Beliau mengatakan, wa furudul wudu'i, dan kewajiban-kewajiban dalam wudu sittatu asya, ada 6 perkara. 1. An-niyatu, niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi niat termasuk kewajiban wudu. Kewajiban maksudnya gimana? Kalau tidak dilakukan maka kita berdosa, wajib. Dan karena termasuk fardu, maka ini termasuk sesuatu yang menyebabkan sah atau tidaknya. Wudu tanpa niat tidak sah sebagai wudu. Loh, saya tadi udah berkumur-kumur, sudah cuci tangan, cuci kaki, kepala sudah saya usap. Lah niatmu tadi apa? Ya niatnya gorgan seger tok. Berarti bukan wudu. Nah, maka perlu ada niat. Terus niatannya apa? Niatannya untuk wudu, atau niatannya untuk mau sholat, atau niatannya untuk menghilangkan hadas. Kita sudah hadas kan? Nah, mau sholat, niat dalam hati saya menghilangkan hadas. Dengan cara apa? Wudu. Atau niat dalam hati saya pengen sholat, nah maka wudu. Atau ya kita meniatkan wudu untuk apa ini? Wudu. Wudu kan sesuatu yang sudah dikenal, yaitu perbuatan untuk menghilangkan hadas supaya orang bisa sholat. Itu namanya wudu. Nah, maka niatkan salah satu dari 3 ini. Mau niat wudu, mau niat menghilangkan hadas, atau niat apa? Mau sholat. Niatnya kapan? Ketika membasuh wajah, bukan ketika kita menghidupkan keran. Kenapa? Ketika menghidupkan keran ini belum mulai wudu. Wudu itu dimulai dengan membasuh wajah. Tetapi membasuh wajah ini kalau mazhab Hambali itu dimulai dari berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini apa? Berkumur-kumur ini adalah awal mula wudu. Dan berkumur-kumur ini karena tempatnya di wajah, maka itu dianggap sebagai termasuk membasuh wajah. Nah, maka menurut teori ini berarti niatnya dimulai ketika kita ambil air berkumur-kumur. Awal wudu. Awal wudu itu apa? Berkumur-kumur. Maka para ulama mengatakan an-niyatu muqtarinatun bi fi'lih. Namanya niatin itu berbarengan dengan amalnya. Sebelum beramal itu namanya bukan niat, itu hanya keinginan. Begitu sudah masuk dalam amalan, nah itu namanya niat. Dari rumah kita menuju ke masjid untuk sholat duhur, nah itu keinginan. Keinginan itu bisa ditinggalkan. Ternyata sampai di masjid ternyata tidak ada orang. Akhirnya kita malah nggak jadi ke masjid, malah mampir di hik sebelah masjid, mangan atau minum. Nah ini berarti belum niatan. Niatan itu ketika kita sudah berada di shaf, nah kemudian kita angkat tangan, nah dalam hati munculkan niat salat duhur. Nah maka itulah yang dimaksud niat. Fardu yang kedua, wa ghuslul wajh, membasuh wajah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung ini bukan termasuk kewajiban. Artinya kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Wudu tanpa berkumur-kumur sah. Wudu tanpa memasukkan air ke dalam lubang hidung sah. Menurut mazhab Syafi'i loh. Pak mazhab yang lainnya tadi, mazhab Hambali mengatakan membasuh wajah itu mencakup 3-tiganya. Berkumur-kumur, memasukkan ke dalam hidung, dan juga membasuh wajah. Itu sudah semuanya itu satu paket membasuh wajah. Enggak boleh ditinggalkan. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Tapi meskipun boleh ditinggalkan, jangan ditinggalkan supaya wudu kita lebih sempurna. Yang ketiga, wa ghuslul yadain, dan membasuh kedua telapak tangan ilal mirfaqaini, sampai ke siku-siku.
Yang dimaksud sampai ke siku-siku itu maksudnya siku-sikunya ini juga termasuk yang diusap, dibasuh. Jadi bukan sampai alias sampai sini. Sampai sini kan berarti sikunya belum kena nih. Tapi udah sampai, tapi belum kena. Bukan itu yang dimaksud, tapi maksudnya plus. Jadi ila di sini sampai ini maksudnya plus atau bersamaan dengan plus al-mirfaqain, plus apa? Kedua siku-sikunya. Dari mana taunya? Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adalah beliau idza tawaddaa, kalau berwudu, ada rolma, memutar air ala mirfaqaihi, pada kedua siku beliau. Hadis riwayat Daruqutni sahih. Jadi airnya diputar ini. Bagaimana kalau nggak diputar? Kerannya cuma nyalakan kemudian ditaruh di bawah keran, ya sudah nggak apa-apa, yang penting basah. Karena wudhu itu maksudnya membasahi anggota-anggota yang diwajibkan untuk basah. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian dari kepala. Makanya orang-orang bermadhab Syafi'i biasanya apa? Pecinya dibuka dikit, kemudian plek-plek, nonton. Habis itu pecinya tutup meleh, terus melanjutkan basuh kaki. Itu karena memang yang wajib menurut mereka adalah mengusap sebagian kepala. Tapi saya ingin tegaskan, Nabi itu nggak pernah wudhu kayak begitu. Loh, itu kan memang yang wajib itu. Iya betul, yang wajib itu. Tapi kita itu kan disuruh wudhu seperti wudhunya Nabi kan. Kita beragama ini seperti cara Nabi. Maka jangan melakukan begitu. Yang dilakukan Nabi adalah satu, beliau tidak berpeci, maka beliau usap semuanya dari depan sampai belakang. Dari belakang kembalikan lagi ke depan. Atau cara yang lain, Nabi pernah juga pakai sorban. Dibuka sedikit begini, kemudian diusap bagian yang terbuka ini, Kemudian setelah itu beliau lanjutkan pada sorbannya. Nah, maka kalau panjenengan malas untuk buka peci, nggak apa-apa, silahkan wudhu kayak gini tadi. Tapi jangan hanya diusap yang depan tok til, jangan, lanjutkan ke pecinya juga. Seperti juga istrinya Nabi, Ummu Salamah, dia kadang-kadang berwudhu masih pakai jilbab. Nah, cuma dibuka sedikit jilbabnya, kemudian bagian depan kepala ini disentuh, habis itu dilanjutkan pada jilbabnya. Ibu-ibu yang malas untuk lepas jilbab ketika wudhu, mungkin karena sudah rapi kemudian batal lagi, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Namanya penutup kepalanya itu nggak ada masalah. Tapi yang lain-lain harus basah, tetap yang lain-lainnya tangan basah, kemudian kaki basah, tetap semua. Kemudian yang kelima, wa ghusrur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Nah, kata-kata sampai di sini sama dengan tadi. Sampai itu maksudnya plus kedua mata kaki. Kalau mata kakinya tidak terkena air, tidak sah wudunya, karena termasuk fardu di sini. Jadi seperti orang-orang Syiah itu wudunya ora sah kabeh. Orang-orang Syiah kalau wudu kan tidak mewajibkan mata kakinya basah. Nah, makanya untuk membedakan mana Syiah mana bukan itu dicari cara wudunya udah kelihatan. Kalau ada orang wudu mengharuskan mata kaki basah, berarti orang mungkin Syiah. Orang Syiah itu tidak harus basah. Atau wudu semaunya sendiri, air dicidukkan tapi hanya dituangkan pada telapak kaki, mata kakinya nggak dibasahi. Nah, tanda-tanda Syiah itu. Atau kalau nggak Syiah ya orang bodoh, nggak paham, gitu aja. Yang keenam, wat tertib, dan urut ala ma dzakarna, sesuai yang sudah kami sebutkan. Jadi ini tadi yang sudah disebutkan harus urut. Wajah dulu, setelah itu tangan, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Kenapa harus urut? Karena Allah menyebutkannya urut seperti itu pada surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surat yang kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu biru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki, harus urut, enggak boleh dibolak-balik. Yang tidak disebutkan oleh Allah bolak-balik masih sah meskipun salah. Misalnya tangan kan ada kanan ada kiri. Ada orang basuh tangan kanan dulu mestinya, dia malah basuh kiri dulu. Ini wudunya sah. Kenapa? Urutan kanan kiri tidak disebutkan oleh Allah, sehingga tidak termasuk yang fardu.
Wudunya sah tapi wudunya salah. Kenapa salah? Nabi prakteknya itu selalu tangan kanan dulu. Kecuali kalau terpaksa kita mau basuh tangan kanan, ternyata tempatnya sangat sempit, nggak bisa, desak-desakan. Nah, kita bisanya tangan kiri yang dijulurkan. Akhirnya tangan kiri dulu, nggak apa-apa, terpaksa. Habis itu kemudian tangan kanan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu yuhibbu menyukai at-tayammuna mendahulukan yang kanan fi kulli syai dalam segala sesuatu, akhdhan wa ata'an, baik mengambil atau memberi, ya, baik menerima atau menjulurkan. Misalnya ngasih seseorang pakai tangan kanan, menerima itu juga begitu, pakai tangan kanan menerima. Wudu juga begitu, dahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Ini hadis sahih. Baik, setelah kita ketahui fardu-fardu wudu, kita pelajari berikutnya sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu. Nah, sunnah-sunnah ini adalah perkara-perkara yang kalau ditinggalkan wudunya masih sah dan dia tidak berdosa karena hanya sunnah. Tapi meskipun demikian, tolong jangan ditinggalkan. Kenapa? Supaya wudu kita sempurna. Wa sunanuhu, sunnah-sunnah wudu asyratu asya, ada 10 macam. 1. At-tasmiyah, membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Basmalah ada tempatnya, tasmiyah ada tempatnya. Sebelum makan, tasmiyah. Sebelum hubungan intim, tasmiyah. Sebelum baca Quran, basmalah. Jangan dibolak-balik. Jadi agama itu nurut sama Allah sama Nabi. Plus apa? Persis plek dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca tasmiyah, kita baca tasmiyah. Baca basmalah, basmalah. Jangan dibolak-balik. Maka ada seorang kiai di Jawa Timur kalau melihat muridnya mau makan bismillahirrahmanirrahim, maka ditegur. Kowe meh mangan apa meh baca Quran. Kalau mau baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan bismillah, jangan ditambah-tambah. Sebagian orang dia ngomongi gitu ngeyel, Pak. Bismillah wirid yang bagus, ditambahi ar-rahmanirrahim, tambah sempurna, tambah bagus. Ngeyel nih jenenge. Kalau model ngeyel begitu, nanti semua aturan agama jadi rusak. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar memuji Allah, bagus. Kalau ditambahi pujiannya tambah bagus. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, azan jadi rusak nanti. Salat Allahu Akbar kabira, rusak kabeh salat ubah-ubah gitu. Maka agama ini adanya taat, tidak boleh membuat-buat. Taat jangan membuat-buat. Yang kedua, wa ghuslul kaffain, dan membasuh kedua telapak tangan qabla, sebelum idkhalihima, memasukkan kedua telapak tangan al-ina ke dalam wadah. Ini khusus kalau wudunya dari wadah. Jadi misalnya ember, nah, sebelum kita masukkan ke dalam ember tadi, cuci tangan dulu, supaya kalau ada kekotoran pada tangan kita tidak masuk pada ember. Tapi kalau dengan keran maka tidak harus begitu. Langsung aja nggak apa-apa. Kenapa? Otomatis ketika kita mengambil air ini, airnya sudah akan membersihkan tangan kita. Yang ketiga, wal matmadah, dan berkumur-kumur. Yang keempat, wal istinsyak, dan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, 3 dan 4 ini bisa dilakukan secara berbarengan. Kan ngambilnya satu telapak tangan ini, langsung masuk berbarengan mulut sama hidung, atau bergantian nggak apa-apa. Diambil separuhnya untuk mulut berkumur-kumur, nah kemudian sisanya untuk hidung. Nah, boleh begitu. Jadi boleh berbarengan, tapi lebih susah. Boleh juga urut. Nah, sunnahnya di dalam memasukkan air ke dalam hidung ini didahsyatkan sampai bisa membersihkan bagian ujung sana itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa baligh fil istinsyak, dahsyatkan di dalam istinsyak, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang puasa, istinsyaknya jangan dahsyat-dahsyat, khawatir nanti masuk ke dalam, akhirnya masuk ke dalam perut, bisa membatalkan puasa. Karena air masuk dalam perut lewat 2 lubang, yaitu lubang mulut atau lubang hidung, ini membatalkan puasa. Sehingga Nabi mengajari kita caranya supaya tidak batal puasanya, jangan terlalu dahsyat kalau istinsyak sedang puasa. Nah, tujuannya apa? Membersihkan ini.
Nah, dari sini kita ambil pelajaran apa? Islam itu selalu mengajarkan kebersihan kepada umatnya. Wudhu berapa kali kita disuruhkan? Minimal 5 kali. Berarti 5 kali kita bersihkan lubang hidung kita itu, Pak. Minimal 5 kali kita bersihkan bagian dalam mulut kita itu. Maka dulu pernah ada orang kafir menegur orang muslim. Ini ada air, kemudian orang muslim itu memasukkan kakinya di situ untuk berwudu. Nah, maka ditegur oleh orang kafir. Ini air untuk renang, jangan untuk mencuci kaki begitu. Maka ini bisa kotor air kita kalau kamu gunakan untuk cuci kaki gitu. Nah, maka si muslim ini balik bertanya, kamu itu setiap hari mandi atau tidak? Enggak setiap hari. Kalaupun mandi ya sekali aja sehari. Kalau kami umat Islam, kata si muslim ini, kami membasuh kaki kami itu minimal setiap hari 5 kali. Jadi kaki kami itu kaki yang bersih. Kamu justru kalau masuk ke kolam renang ini ngotori, kamu nggak pernah mandi, malas mandi mereka. Nah, maka kalau kami masukkan kaki ini lebih mulia daripada kamu masukkan tubuhmu ke dalam kolam tersebut. Ini ajaran Islam, kebersihan. 5. Wa mashu, dan mengusap jami'ir ra'si, seluruh kepala. Jadi mazhab Syafi'i yang wajib hanya sebagian kepala, seluruhnya sunnah. Meskipun demikian, saya ingin ulangi lagi, Nabi tidak pernah usap sebagian kepala tok. Beliau hanya mengusap sebagian kepala, tapi dilanjutkan pada sorban beliau. Keenam, wa mashul udhunaini, mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima, baik bagian dalamnya maupun bagian luarnya. Bima'in jadidin, dengan air baru. Maksudnya air baru adalah air yang bukan dari bekas mengusap kepala. Jadi apa? Setelah kita mengusap kepala, ya, nah kemudian mengusap ke telinga ini, airnya baru. Boleh juga dimaknai bahwasanya air baru ini maksudnya adalah untuk nomor 5 dan 6. Mengusap kepala plus mengusap telinga, itu semuanya adalah bima'in jadidin, dengan air baru, bukan air bekas dari istingsyak atau berkumur tadi. Maka memang di sini ada 2 macam cara wudhu. Ada yang pakai 1 kali air untuk 2 hal, mengusap kepala plus telinga. Ada yang 2 kali air, ngambil air kemudian usap kepala, habis itu ngambil lagi air kemudian usap telinga. Dari 2 perbuatan ini yang lebih sahih hadisnya adalah bahwa dua-duanya ini dengan 1 kali air. Maka apa? Pemahaman kata-kata bima'in jadid ini maksudnya adalah untuk nomor 5 dan nomor 6 menurut dalil yang lebih sahih. Jadi mengusap kepala plus mengusap telinga ini dengan air baru, bukan air bekas dari berkumur-kumur tadi, ngambil lagi air. Cara mengusap telinga gimana? Jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam telinga, sementara jari ibu jari ini untuk bagian luar telinga, dari bawah ke atas nih. Nah gitu, dari bawah masukkan ke atas. Udah selesai. Jadi nggak harus basah karena cuma mengusap. Yang harus basah itu adalah yang dibasuh. Tangan harus basah semuanya sampai sini, kaki harus basah sampai mata kaki tadi. Tapi kalau kepala tidak harus basah, namanya mengusap. Ada bekas-bekas air, kita usapkan. Yang ketujuh, wa takhlilul lihyah, dan menyelah-nyelai jenggot al-kathah yang lebat. Jadi yang disunahkan untuk disela-selai hanya jenggot yang lebat. Jenggot yang tidak lebat tidak. Kenapa? Karena jenggot yang lebat ini menghalangi air untuk sampai pada kulit. Jenggot yang lebat adalah jenggot yang apabila kita bertemu dengan orang yang berjenggot tadi, kulit wajahnya tertutup oleh jenggotnya, itu namanya lebat. Maka jenggot saya ini meskipun jumlahnya banyak nih, kalau dihitung kesel nih, ini bukan termasuk jenggot lebat, ini jenggot sithik. Kenapa? Panjenengan masih bisa lihat kulit wajah saya yang ketutupan jenggot kecil ini. Tapi yang brewokan, kayak orang-orang Arab itu, nah, suninya ketutup, nah itulah yang wajib untuk disela-selai. Cara nyelah-nyelai gimana? Ambil air, kemudian dimasukkan dari bawah, nah gini, salah-selai. Maka insya Allah ini sudah basah semua dalamnya, jadi bersih.
Tapi yang jenggot sedikit enggak perlu menyelah-nyelai jenggot. Makanya perlu ditulis di sini al-kathah yang lebat oleh penulis karena memang sunnahnya hanya untuk yang lebat. Yang kedelapan wa takhlith dan menyelah-nyelai asabi'il yadain, jari-jari kedua telapak tangan, war rijlain dan kedua telapak kaki. Cara menyelah-nyelai jari-jari telapak tangan bisa dengan satu kali. Seret, satu kali seret. Untuk tangan lagi. Adapun untuk kaki maka sunnahnya pakai jari paling kecil, jari kelingking ini. Pakai tangan kiri menurut para ulama karena ini membersihkan. Kemudian disela-selai satu-satu. Untuk kaki loh, untuk kaki pakai ini. Kalau itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tangan tidak ada dalilnya bahwa Nabi pakai satu-satu, kesuwen. Kasihan yang nunggu kalau antri. Maka cukup sekali aja. Bagaimana kalau tidak menyelah-nyelai? Ya nggak apa-apa. Ini kan sunnah semuanya nih. Yang kesembilan, wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan alal yusra, atas yang kiri. Nah, ini nomor berapa ini? Nomor 9, okay. Tayyib, nomor 9. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ini hanya sunnah. Ini sudah kita bahas. Nomor 10 terakhir. Wat taharatu thalathan dan bersuci 3 kali. Ini juga sunnah. Nomor 11, wal muwalatu dan muwalat, berkesinambungan. Loh katanya 10 tadi. Nah, maka boleh ini nomor 5, nomor 6 ini dijadikan satu. Wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini. Nah, ini jadikan satu, nomor 5. Kemudian nomor 6, menyelah-nyelai jenggot. Nomor 7, menyelah-nyelai jari. Nomor 8, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nomor 9, bersuci diulang 3 kali. Nomor 10, muwalat atau berkesinambungan tadi. Apa maksudnya berkesinambungan? Berkesinambungan maksudnya setelah membasuh ini kemudian membasuh itu secara berlangsungan, tidak pakai jeda. Kalau pakai jeda maka harus diulang wudunya dari awal apabila jedanya itu menyebabkan anggota wudhu kita kering. Jadi misalnya kita baru berkumur-kumur, kita belum membasuh tangan, ditelepon oleh orang tua. Wah, yang telepon orang tua, langsung diangkat. Ternyata orang tua ngobrolnya 5 menit. Nah, setelah 5 menit sudah kering kita ini, maka tidak boleh langsung melanjutkan wudhu, harus mengulang dari awal. Demikian juga baru membasuh kaki kanan, kurang kaki kiri. Tiba-tiba ada kalajengking, kaget, lari, ambil kebuk, mukul dulu kalajengking. Habis itu kemudian melanjutkan wudhu, boleh enggak? Nah, kalau sudah kering maka sudah tidak boleh lagi melanjutkan, harus mengulang dari awal. Kenapa? Jedanya sudah banyak. Itulah yang dimaksud muwalat. Jadi kalau jedanya banyak sampai kering anggota tubuh yang terakhir dibasuh, maka tidak boleh lanjut. Tapi kalau masih basah masih boleh lanjut. Nah, maka dengan penomoran ini berarti jelas ya, yang bima'in jadid dengan air baru ini menurut mazhab Syafi'i ini adalah untuk 2 hal tadi. Tapi menurut ulama yang lain tidak. Air baru ini adalah air baru untuk telinga, sementara untuk kepala juga air yang lain. Kita lanjutkan ya. Al-istitabah. Istitabah itu nama lain dari istinja. Membersihkan diri setelah kita buang hajat. Wal istinja, dan istinja itu wajib hukumnya. Dari sebab apa? Minal bauli, dari sebab kencing, wal ghaiti, dan juga BAB. Wal afdal, dan yang paling utama, ayyastanjia, bahwa dia istinja bil ahjar, dengan batu-batu. Thumma, kemudian yudbi'uha, dia melanjutkannya atau mengiringinya bilma, dengan air. Wa yajuzu, boleh juga ayyaktasira, untuk mencukupkan diri alal ma, dengan air saja tok. Atau ala thalathati ahjar, dengan 3 batu tok. Tapi untuk 3 batu ini nanti ada persyaratannya yang akan kita bahas. Jadi ringkasnya, hukum istinja hukumnya wajib. Ada orang pipis langsung loyor pergi, haram, dosa. Harus istinja, bersihkan najisnya dengan air, cawe, wajib hukumnya.
Wah, nggak ada air, boleh pakai tisu. Kalau zaman dulu pakai batu. Kenapa pakai batu? Mereka buang hajatnya di padang pasir, Pak. Zaman dulu itu rumah-rumah nggak ada kakus. Jadi kalau mau BAB atau BAK itu harus keluar rumah, cari ke padang pasir yang sepi, nggak ada orang, baru duduk di situ. Maka zaman dulu para wanita, ibu-ibu itu buang hajatnya, BAB-nya hanya sekali, ketika malam hari. Kenapa? Siang hari itu jatahnya para laki-laki. Nah, kok isoh ngono kuwi? Ya mbuh, piye carane? Tapi mungkin sudah terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa itu kan jadi adat apa? Soalnya saya teringat dulu itu di pesantren tuh ada teman saya itu setiap jam 3 malam bangun malam itu mesti di kamar mandi lama. Saya tegur, ya ning kamar mandi ora suwe-suwe iki jatahe santri do bangun kabeh. Dia mengatakan, iki jadwal BAB ku. Lah, kalau udah jadwal susah nih. Nah, maka jangan dijadwal-jadwal gitu. Mendadak dijadwal barang aneh. Nah, begitu sudah terasa ya langsung dibuang aja, mendadak dijadwal. Tapi ini maksudnya cerita orang zaman dulu, karena memang tidak bisa kecuali waktunya malam. Perempuan sudah terbiasa begitu, jadi bisa. Kalau tidak ada batu, bagaimana? Ya dengan selain batu, nggak ada masalah. Maka saya tadi sebutkan tadi, apa namanya, tisu pengganti dari batu, nggak ada masalah. Jadi kata-kata batu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis itu bukan keharusan, tetapi karena kebiasaan. Biasanya dulu pakai batu. Karena itu ringkasnya istinja itu ada 3 tingkatan. Paling utama adalah kalau kita sebelum menggunakan air kita gunakan tisu dulu. Diusap dengan tisu, sudah hilang najisnya toh, baru ambil air disiram. Nah, maka di sebagian toilet itu ada tisu kan. Itu tujuannya supaya istinjanya paling utama. Setelah pipis selesai tidak langsung disiram. Ambil tisu dulu, tempelkan. Nah, maka najisnya nempel pada tisu kan, buang ke tempat sampah. Habis itu baru kemudian disiram air. BAB juga gitu. Dia ambil tisu, kalau udah 3 kali diusap udah bersih, nah baru pakai air. Itu paling utama. Tingkatan kedua, dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia, yaitu pakai air saja, tidak pakai tisu, tidak pakai batu. Itu nomor 2 tingkatannya. Tingkatan nomor 3 adalah menggunakan selain air, baik batu atau tisu, boleh juga. Meskipun ada air. Kenapa? Memang diizinkan oleh Nabi. Jadi apa yang diizinkan oleh Nabi itu benar, berarti boleh. Maka saya dulu pernah kritik seorang ustadz, dia ngajar. Kemudian dalam mengajar membacakan Sahih Bukhari waktu itu, dia mengatakan jangan seperti orang-orang barat, mereka pakai tisu padahal ada air. Kalau ada air pakai air, nggak boleh pakai tisu. Nah, selesai pengajian saya datangi, Pak Ustadz, panjenengan tadi salah menjelaskan. Pakai air boleh, pakai tisu boleh. Yang ngomong bukan saya, Nabi SAW. Kalau Nabi mengizinkan ya kita jangan menyempitkan dong. Agama itu kalau dilonggarkan ya kita ikuti longgar, disempitkan kita ikuti sempit. Jangan semau gue, jangan pakai nalar. Kalau pakai nalar ya benar perkataan tadi. Kalau ada air pakai air, jangan pakai tisu. Itu kan pakai nalar. Nabi mengizinkan ya sudahlah, selesai masalah. Memang lebih utama pakai air, betul. Tapi kalau melarang jangan pakai tisu kalau ada air, itu salah. Melarang-larang itu salah. Yang diperbolehkan oleh Nabi. Nah, sekarang kalau pakai tisu atau pakai batu, syaratnya apa? Salasati ahjar, harus 3 batu, harus 3 tisu. Jadi kalau kita pipis tidak mau pakai air karena kedinginan, boleh pakai tisu, tapi tisunya 3 kali. Ambil 1, tempel, buang. 1 lagi tempel, buang. 1 lagi tempel, buang. Syarat pertama, minimal 3 tisu. Oh ini saya cuma 1 tisu aja sudah bersih, sudah kering, ring, kerontang, nggak ada lagi. Tetap harus 3 kali, karena Nabi mengharuskan 3. Nah makanya saya katakan tadi, kalau disempitkan oleh Nabi kita sempitkan, dilonggarkan. Di sini disempitkan, wajib 3, harus 3. Tidak boleh 2 kali saja, nggak boleh. Wah nggak ada tisu kecuali 1. Nah kalau nggak ada tisu kecuali 1, Pak, tisunya itu dilebarkan, dipakai ujung-ujungnya, ujung sini 1, ujung sini 1, ujung sini 1, itu boleh. Sama dengan batu, batunya gede, nah, maka di ujung 1 batu ini pakai untuk ngusap, kemudian ujungnya yang lain boleh. Syarat yang kedua, yunaqi, yang menjernihkan atau membersihkan, bihina dengan 3 batu tadi, al mahalla, tempat
yaitu tempat yang keluar kotoran darinya. Ini mengandung dua syarat. Syarat pertama harus bersih. Kalau tidak bersih maka harus ditambah lagi 4 kali. Belum bersih tambah lagi 5 kali. Belum bersih tambah lagi 6 kali. Karena BAB dengan BAK kan beda kan. Kalau BAK cukup 3 tisu. Kalau BAB mungkin belum cukup 3 tisu, harus tambah-tambahi terus sampai bersih. Kalau sudah bersih sudah selesai kewajiban. Syarat yang ketiga di sini diisyaratkan al-mahal, tempat saja. Artinya yang boleh menggunakan tisu atau batu syaratnya kalau kotoran itu keluar tidak melewati batas yang biasanya. Tapi kalau merentek kemana-mana maka tidak cukup dengan tisu. Misalnya ada orang pipis, pipisnya posisinya tidak pas, akhirnya kena paha. Paha yang kena pipis itu tidak cukup dibersihkan dengan tisu, nggak bisa. Yang bisa apa? Bagian lubang dari kemaluan itu. Kalau laki-laki kan kecil lubangnya, kemaluan itu. Nah, bagian yang kecil itu saja dan area sekitarnya yang tidak banyak. Tapi kalau area sekitarnya terkena banyak, seluruh stiknya kena, basah semuanya total stiknya itu tidak cukup dengan tisu, nggak bisa. Harus pakai air. Kenapa? Karena air itu adalah alat asal untuk membersihkan najis. Adapun tisu batu itu adalah rukhsah. Nah, sesuatu yang rukhsah dalam agama tidak boleh dilebar-lebarkan. Ya harus dipakai pada tempat rukhsahnya saja. Rukhsahnya batu untuk apa? Untuk tempat yang normal, ya sudah, jangan dilebar-lebarkan. Mohon maaf kalau ada orang yang misalnya diare, sehingga keluarnya kemana-mana, itu tidak bisa pakai tisu tok, nggak bisa, harus pakai air. Kenapa? Sudah melewati batas normal. Fa'idha aradal iktisar, kalau dia ingin mencukupkan diri ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, falma afdal, maka air lebih utama daripada batu atau tisu tadi. Sampai di sini saya tambahkan sebagai penutup, sebagian orang ada yang nggak setuju. Mereka mengatakan dalil bahwasanya pakai batu setelah itu pakai air dhaif. Maka tidak bagus pakai batu kemudian air. Paling bagus adalah air tok atau batu tok. Nah, maka saya katakan, meskipun hadisnya dhaif, tapi ini bab kebersihan ini. Mana lebih bersih? Pakai air tok atau pakai batu kemudian air? Para ulama mengatakan, pakai batu kemudian pakai air itu jelas lebih bersih. Kenapa? Karena kalau pakai batu dulu, maka tangan kita ini tidak langsung mengenai najis. Misalnya habis BAB, kalau langsung pakai air, berarti tangan kita langsung menyentuh barang najis tadi. Kalau pakai batu dulu, maka najisnya dihilangkan, tinggal sisa-sisa, baru tangannya maju setelah tempatnya bersih. Nah, ini lebih bersih dari sisi kebersihan, lebih bagus dari sisi kebersihan. Karena itu fikih ini para ulama sepakat seperti itu, meskipun mereka sebagian mengatakan bahwa hadisnya dhaif, tetap saja mereka mengatakan ini urutannya ada 3 tadi, karena ini mengajarkan kebersihan. Jadi dasarnya di sini adalah kebersihan. Tidak usah pakai hadis tadi. Kalau hadisnya memang dhaif, tapi ini kan mencari cara bagaimana supaya bersihnya betul-betul dan aman. Tidak ada kotoran nempel pada tangan kita. Nah, caranya pakai batu dulu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu boleh kita buka tanya jawab.